Ada kalanya seseorang datang meminang tetapi fala yujab, tapi tidak dijawab. Atau bisa jadi dia menerima janji pula untuk dipertimbangkan. Jadi wanita tidak memutuskan sendiri menerima orang. Nah, itu bedanya orang berpacaran. Kalau berpacaran putusnya seorang. Kalau jadi entah iyo nyupayon jo apaknya jo amaknya nyala bapa mama berdua. Tapi kalau khitbah tidak bisa wanita memutuskan sendiri, tetapi apa? Dia akan memutuskan dengan walinya. Nah, karena itu bisa jadi ketika ada yang maju untuk meminta kesediaan seorang wanita untuk menikah dengannya, bisa jadi yang diterima itu pertama setuju, apalagi kalau langsung dengan keluarganya, maka bisa jadi mereka sudah sepakat waktu itu, ya diterima. Bisa jadi yang kedua mendapatkan janji pula, biarlah kami musyawarahkan dahulu, kami tidak surang berdua tu kok, kami bawalah ketemu pakai sifat menantilah sultan dahulu. Nah, menunggu ini bisa jadi menunggu ada waktunya, ada menunggu orang dan tak ketipu. Sebab sebagian orang kita kalau lah berjanji itu kadang-kadang tandalah keindak tu. Kemudian bisa jadi pada waktu itu ada penolakan. Artinya apa? Yang ingin saya jelaskan. Kalau belum ada penerimaan, maka status wanita itu belum dikatakan tunangan laki-laki. Sebab nanti ada kajian terkait dengan hadis la yakhtubul rajulu ala khitbata akhi. Tidak boleh seseorang meminang di atas pinangan saudaranya. Artinya tunangan orang jangan pinang je lain. Tapi kapan status pertunangan itu bisa dikatakan sah pada seseorang? Idza qabila, apabila diterima permintaan laki-laki itu oleh dzawul mar'ah, oleh ahli keluarga, telah diputuskan oleh walinya dan wanita tersebut setuju, maka baru dikatakan pertunangan dikatakan sah. Nah, status wanita tersebut ketika itu disebut dengan makhtubah, wanita yang telah dipinang. Yang perlu diingat. Nah, ketika itu maka diharamkan bagi laki-laki lain untuk maju pula meminang wanita tersebut. Ada dua catatan di sini. Yang pertama, statusnya makhtubah. Statusnya adalah tunangan, bukan istri. Jadi jangan bawa lo ke mana-mana. Kalau tunangan awak tu bawa ke bioskop, tunangan awak bawa tempat na langang, ya tidak bisa begitu. Statusnya belum lagi istri, statusnya adalah makhtubah atau khatibah, yaitu wanita yang telah dipinang. Nah, nanti apa dampak hukum dari dia telah menjadi tunangan, nanti kita bicarakan. Yang kedua, berarti kalau ada proses yang di luar dari itu, seseorang meminta kepada perempuan, saya mau menikah dengan kamu, kamu setuju nak? Ya, itu belum tunangan. Kenapa? Karena wanita tidak bisa memutuskan sendiri. Bisa saja melalui dia, tapi dia tetap membawakan kepada walinya, karena yang akan menikahkan. Sebab janji pernikahan itu bersama dengan orang yang punya kewenangan untuk menikahkan. Wanita tidak menikahkan dirinya sendiri, walaupun janda sekalipun. Menikahkan diri sendiri tidak bisa, walaupun
As-saibu, as-saib itu janda, itu ahaqqu bi nafsiha, berhak atas dirinya, bukan berarti dia yang mengakadkan. Tapi tusta'mar, apa makna tusta'mar? Diminta keputusannya, keputusan dia menikah atau tidak, itu ada di tangan wanita itu kalau dia berstatus janda. Tapi kalau dia berstatus bikir, wanita yang belum pernah menikah, maka tusta'dzan, hanya diminta izin saja, bukan perintahnya. Artinya keputusan bagi yang bikir, bagi wanita yang masih gadis, itu tidak berada di tangannya sendiri, tetapi berada antara dia dengan walinya. Tapi kalau janda tidak, ketujuan dia apanya kedinikan, kalau nya manggeleng tidak bisa. Kalau dia tidak setuju tidak bisa, karena dia punya hak atas dirinya. Tetapi mengakadkan dirinya boleh tidak? Tidak, kecuali dalam mazhab Hanafi. Di mazhab lain mengatakan apa? Bahwa wanita tidak boleh mengakadkan dirinya sendiri, berdasarkan kepada hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, la tunkihul mar'atul mar'ah, wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan wanita tidak boleh menikahkan diri sendiri. Fa ayyuma imra'atin nakahat, wanita manapun yang menikah bi ghairi izni waliyiha fa nikahuha batilun, batil kata Umar. Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batil. Innamal akhiru, hanya wanita jalanglah yang menikahkan dirinya sendiri. Itu di tempat prostitusi itu, orang yang menikahkan diri sendiri itu. Jadi karena itu khitbah, pertunangan baru selesai dianggap sah kalau sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari pihak wanita tentu di situ terkait dengan siapa yang punya wilayah kewenangan untuk menikahkannya. Nah, kita lanjutkan. Untuk sahnya suatu pertunangan dan bolehnya pertunangan itu dilakukan dari petunjuk-petunjuk syariat, para ulama ahli fikih meletakkan beberapa syarat. Jadi tidak asal dipinang saja. Perhatikan dahulu syarat. Yang pertama, alla takuna al-mar'atul makhtubah muharramatan 'ala ar-rajuli hurmatan mu'abbadah wala hurmatan muaqqatah. Tidak dibolehkan wanita yang dipinang itu diharamkan untuk dinikahi oleh yang hendak meminang. Tidak boleh, tidak ada pertunangan seperti itu kalau dia meminang mahramnya. Baik mahramnya itu abadi maupun mahramnya sementara, tidak boleh dipinang. Jadi kalau ada yang maju meminang eteknya, ya tidak boleh dilanjutkan. Atau meminang saudara perempuannya, jelas tidak boleh, tidak halal. Jadi syarat pertama, wanita yang dipinang itu tidak boleh ada hubungan mahram dengan yang maju meminang. Termasuk seseorang misalnya mau menikahi anak saudara kandungnya, atau saudara seibunya, atau saudara sebapaknya.
Karena itu mahramnya, mahram abadi. Artinya abadi, tidak berbatas waktu, muabbadah. Masuk aja meminang mintuo, tak boleh aja tu. Walaupun anaknya telah meninggal. So, ketika terjadi akad nikah, akad saja, nantilah cerita bergaulnya, karena tidak bersyarat bergaul. Akad saja dengan seorang perempuan, di saat sah akad, haram ibunya selamanya. Kasusnya misalnya, seseorang menikah di kantor KUA, sah. Tiba-tiba pas pulang perjalanan, kecelakaan mobil, la qadarullah, meninggal yang istri tadi, ibunya selamat. Ibunya juga anaknya tak terlalu jauh, nah beda umur dek, karena capek nikah dulu. Atau kecek na laki-laki, pak acara kau bu anak ibu nak doje ibu salah dan lain, tak bisa. Kalau jadi ke mengalah, iya, itu hukumnya. Akad dengan anaknya, otomatis dengan sahnya akad, ibunya haram. Keharamannya itu abadi. Tapi kalau jual adiknya boleh tak? Boleh. Karena keharaman saudara istri itu muaqqatah, berbatas waktu. Ada ketentuannya, selama istri itu berada di dalam ikatan pernikahan dengan seorang laki-laki itu, laki-laki tidak boleh menikahi adiknya atau kakaknya. Tetapi kalau istri tersebut tidak lagi di dalam ikatan pernikahan, bolehkah digantikan oleh adiknya, kakaknya? Boleh. Itu yang disebut ganti lapik kalau dakwah. Karena keharamannya muaqqatah. Muaqqatah itu artinya berwaktu, berbatas waktu. Tapi selama dia dalam ikatan mahram itu, yang muaqqatah tidak boleh dipinang. Di janado pula dan meminang adik istri untuk dipaduan juga istri, tidak bisa. Karena selama istri itu masih dalam ikatan, masih berstatus istri, adiknya haram selama itu. Nah, jadi sahnya pertunangan ada syarat. Syaratnya adalah wanita yang dipinang itu tidak berstatus mahram bagi yang meminang. Tidak ada hubungan mahram. Dan termasuk juga yang terhalang untuk dipinang, yaitu wanita yang tidak boleh untuk dipinang karena berada di dalam ikatan pernikahan dengan yang lain. Jadi jangan dipinang lo bini orang. Jangankan meminang istri orang, menggoda saja haram hukumnya. Itu yang dikatakan takbib namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna, tidak menjadi bahagian dari kita, bukan karakter umat beliau, bukan perbuatan umat beliau, orang yang menggoda seorang wanita agar berpisah dengan suaminya. Jadi itu adalah syarat pertama. Nah, termasuklah di antaranya dalam syarat pertama tadi, tidak boleh meminang wanita yang dalam iddah walaupun dijatuhkan talak oleh suaminya, kalau talaknya itu talak raj'i. Talak dari sisi boleh dan tidak bolehnya wanita itu dikembalikan ke dalam ikatan pernikahan terbagi dua. Ada talak bain, ada talak raj'i. Talak raj'i itu adalah talak 1, talak 2 di masa iddah. Itu suami punya hak untuk mengembalikan istrinya
ke dalam ikatan rumah tangga, rujuk dia. Nah, wanita yang telah ditalak seperti itu tapi statusnya talak rajai, tidak boleh dipinang, baik dengan terang-terangan maupun dengan sindiran, tidak dibolehkan. Kok tadi di dalam ayat surah Al-Baqarah kok dibolehkan? Itu adalah yang talak bainunah kubra, yang talak 3. Kenapa boleh? Itu pun dibolehkan hanya dengan sindiran, tidak boleh dengan sarahatan, dengan terang-terangan. Karena yang bainunah kubra seperti itu, yang sudah talak 3, tidak mungkin lagi kembali kepada suaminya yang awal itu sebelum dia menikah dengan yang lain. Benar-benar menikah, bukan nikah sandiwara. Bagaimana dengan wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya? Statusnya sama dengan yang talak 3 tadi, yang bainunah kubra tersebut. Boleh dipinang dengan sindiran selama masa iddah, tapi tidak secara terang-terangan. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235 tadi, wala junaha alaikum fima arradtum min khitbatin nisa. Tidak ada dosa atas kamu kalau kamu menyindir dalam meminang seorang wanita, jadi mempergunakan sindiran. Kalaulah habis masa indah kabar-kaban kau dayo, nah itu menyindir namanya. Itu dibolehkan hanya untuk yang tidak mungkin kembali kepada suaminya. Yang ditinggal wafat tentu tidak mungkin balik ke suaminya lah. Suaminya meninggal. Nah, jadi dengan demikian syarat pertama, harus wanita tersebut tidak ada halangan untuk dipinang, yaitu karena mahram atau karena berada di dalam zimmah, di dalam tanggung jawab laki-laki lain dalam ikatan pernikahan. Kemudian berikutnya yang perlu diingatkan lagi adalah seseorang ketika tidak dibolehkan meminang karena wanita tadi terhalang untuk dipinang, maka siapa saja yang maju melakukan langkah peminangan di saat dia tahu bahwa wanita tersebut terhalang untuk dia pinang, hukumnya adalah haram. Jadi jangan dianggap enteng, diharamkan. Akibatnya apa? Di dunia itu akan membawa masalah, dan tentu di akhirat kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berhak mendapatkan iqab, hukuman atas itu. Kemudian berikutnya, yang kedua yang disyaratkan oleh ulama adalah tidak dibolehkan meminang tunangan orang dengan catatan memang dia telah berstatus dalam pertunangan. Jadi jangan dipakaikan pula istilah sebelum janur melingkar itu. Kadang anak muda karena semangatnya menggebu-gebu, sebelum janur kuning melingkar masih bisa diperebutkan, kan gitu kan? Tidak bisa begitu. Di dalam Islam, Islam itu menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat. Begitu syariat kita.
Karena itu Islam tidak mengizinkan ada bibit-bibit pertikaian yang akan membuat hubungan antar sesama menjadi rusak, saling bermusuhan. Karena itulah makanya Islam memadamkan bibit pertikaian dan pertengkaran itu dari awal. Begitu syariat kita. So kalau diizinkan orang meminang tunangan orang lain, apa yang akan terjadi? Tidak sedikit orang yang berbunuhan karena itu. Jangankan akan meminang, cali saja agak panjang, lain pula yang terjadi. Jadi karena itu tidak boleh meminang wanita yang berada di dalam status pertunangan dengan yang lain.